a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Marah tekan buri bareng-bareng. Setunggal kalian tiga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Entar sing pun apal? Sing pun perso artinya? Sudah ya? Sudah didoakan setiap hari? Pagi dan sore. Siang nggih mboten? Nggih, iki mengke tunggal munjuk setunggal. Siang sak sampunipun dahar setunggal, mengke sonten setunggal. Pinten Pak? Itu so. Niku Pak 6 bulan ya. Ibu Bapak, doa ini dipesankan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi saya berikan ilustrasi. Nek orang ini saya berikan ilustrasi gambaran. Ibu niku nembe lenggah enten ngajengan. Ana tanggane liwat. Ibu mara mrene. Enek apa? Mara to mrene. Dicekel tangane. Tak welingi yo. Kowe aja liwat. Sebab kowe mau eneng wong duduk jugangan terus ditutupi godhong diuruki lemah meneh. Kowe nek liwat kono kebego. Kira-kira pesan ini penting mboten lho? Mu'adz bin Jabal ditimbali Rasulullah, ditimbali dicekel tangannya. Pesannya Rasulullah, ya Mu'adz, ucapkan ini setiap saat. Di sini mau telu Bapak Ibu. Mau telu dong pesannya. Apa tadi? Allahumma ya Allah, kula jenengan tulung. Napa? Pertanyaannya, siapa di antara kita yang merasa tidak pernah butuh pertolongan Allah? Siapa sing rumangsa apa-apa iso sendiri? Pada di sana? Tidak bisa. Coba kita seleksi pada sebuah peristiwa-peristiwa yang mungkin berbeda-beda. Wes tahu nandur pari, yo dirambut, yo dilep, yo lemu. Wes merkatak kuning, ngerti-ngerti udan deres, parine ambruk. Ada pengalaman itu? Itu membuktikan bahwa kita ini nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Allahumma a'ini, ya Allah tulung. Tulung itu tulung. Tulung apa? Ala dzikrika, ben saben dina kuwi emut panjenengan. Emut niku ora gur kelingan. Tapi wong nek kelingan dengan sadar itu kelingan sehingga membawa Allah itu dalam semua hal. Bapak Ibu pun nate nyeneni putrane dereng. Nah, karena Allah nggak ada pada waktu itu. Allah pas lupa. Kalau ngantek wong kok ngantek dodone mengkap rasane arak bengkak. Arak bengkak iki. Kemudian kadang-kadang iso ngasih menimbulkan rasa kecewaan terhadap anaknya sendiri. Ini Bapak Ibu, sing kadang-kadang jadi anaknya orang yang banget, tapi wong tuanya mungkin sing sensitif. Kita ini kan kadang-kadang anak-anak dewi ngengkel itu tak kira bukan anak kita yang ngengkel, kita yang sensitif karena kita banyak tuntutan terhadap anak. Sapa saya ini saya anaknya pengen di sini walu, sinten saya pengen di sini walu. Dengan pilih anak di sini walu, atau pilih anak itu pandai sesuai dengan kapasitasnya.
pandai sesuai kapasitasnya, sehingga ada kejujuran di anak. Saya katakan, kalau ibu guru, tukang sulap bapak ibu, nyulap ongkong, nyulap rapor maksud saya. Saya jujur sih kan. Saya sering bilang sama anak kelihatan dengan wali murid, bapak ibu nek jenengan ngersake anak jenengan angkanya 9, jenengan nang teng roman kula nggawa bulur teh. Jaluk songo kaki songo kabeh. Tapi anak jenengan tertipu. Jenengan juga tertipu. Sehingga ada penipuan itu kadang-kadang awal di hati mudah. Nah, mari kita terus meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Tadinya arah murid yang anak ini, ya Allah, iki titipanmu. Anak niki pinter mergo jenengan yang memberi. Kalau anak ini tidak terlalu pandai karena engkau ini maha mentakdirkan. Nek cara itu disulap, dititip ke bapak ibu goneng bengkel. Tapi permasalahannya anak itu tidak seperti sepeda motor. Saiki pos sekolah ini, sapa sing sekolah sing iso menyulap anak menjadi pandai. Karena guru itu sifatnya hanya kayak cara setor motor itu mau kabel loh, mau nggoliman, guru nggoliman toh. Maka jarak kabel itu dari satu titik ke titik lain terukur. Guru niku tekannya ya gur, esok tekan awan, barne kumpul balik ke jenengan. Bapak ibu guru niku kan manusia paling, bukan manusia di sopan, manusia paling aneh. Bapak ibu itu aneh. Anaknya neng omah loro, bojone loro, udan sisan. Tindak kok yang sekolah ngopeni putrane jenengan, padahal putrane jenengan ora patek gampang dikandani. Secara patek gampang dikandani. Digeblek ra entuk, dislenthek ora entuk, diuring-uring ora entuk, didhawuhi malah ngeyel. PR ditakoni jawabane, kan aku wingi ora mlebu. Murid sakniki ngoten niku. Ketika ditanya, kamu nggak ngerjakan PR? Kan saya nggak masuk. Harusnya kalau orang masuk takon kan sana sih mlebu. Jadi ternyata guru sing mlebu itu bisa salah di mata murid. Geblek ra entuk nyeneni, ora entuk nyelethek, ora entuk biji njaluk apik. Padahal ning omah anake loro, bojone ora kepenak udan sisan, mantole suwek-suwek, montore enak sisan. Guru itu mangkat yang sekolah demi siapa? Anaknya bukan? Apakah kemudian murid yang diajar itu satu-satunya bekal yang bisa untuk mati gurunya? Baik tak baik guru itu? Baik tak? Baik betul? Baik sekali. Nah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menuntut anak, katakanlah Allah itu maha mentakdir. Bapak ibu guru hanya sebatas sebagai takdir. Kedua, wasyukrika, ya Allah, bantulah aku agar selalu menjadi hamba yang terus bersyukur. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, nomor syukur itu, syukur itu apa Bapak ibu? Pun nanti bilang ya syukur itu ya. Syukur kuwi seneng dengan keadaan, seneng dengan keadaan, sehingga rasanya nikmat. Nek boten percaya kita cek, enak endi terong karo iwak pitik. Sik seneng iwak pitik. Enak endi iwak pitik karo terong? Enak terong, sing seneng terong. Senang dengan keadaannya sendiri, itulah sikap syukur. Sehingga nek wis sikap syukur kuwi, kowe arak tempe goreng karepmu, wong kuwi senenganmu. Aku bahagia dengan terong. Maka orang perlu iri, Bapak Ibu. Tidak perlu
Kalau sudah punya sifat itu, maka Allah akan mendatangkan nikmat terus yang lain. Ning nek awake dhewe sik ngukur liyane, wong iwak pitik niku urung karuan enak bagi sebagian orang. Maka Allah akan menambahkan apa? Nikmat yang lain. Bagaimana cara menambahkan nikmat yang lain itu? Gampang kuncinya. Niki kebak iso dijog mboten? Kebak iso dijog mboten? Mek entuk jog dikapake dilongi. Jenengan punya harta, punya. Pengen ditambah hartanya, kurangi dulu harta yang sudah ada. Jenengan pengen tambah sehat, kesehatan yang sekarang masih ada, manfaatkan dulu. Nanti dia ditambah sehat. Kita masih punya cara berpikir yang baik, kecerdasan. Biar menjadi lebih cerdas, manfaatkan kecerdasan ini nanti akan ditambah. Prinsipnya yang namanya tambah kuwi berarti wis tahu enek. Wis tahu? Nek urung tahu enek berarti kuwi kudu tambah. Nek tambah kuwi wis tahu enek, terus berkurang, terus semakin banyak itu namanya bertambah. Nah, ini wa syukrika yang terakhir, wa husni ibadah. Meminta agar kualitas hidup ini semakin Ambendino itu eneng keinginan ibadahnya itu bertambah semakin berkualitas. Jadi doa minta pertolongan kualitas hidup. Tasih mau berdoa malih mboten? Yo, dungo-dungo tok wae nek ngono. Pasarane apa kajian ini. Niki nggih pun apal dengan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya kenapa lagi ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sikap pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan. Ini pun apa lihat toh? Sebagian sudah. Ini Bapak Ibu, istimewanya orang mengaji itu. Saya yakin mengaji jenengan ngaji ning kene, terus kok jenengan ngaji meneh ning Jogja, sesuk ngaji ning Surabaya, mesti nggon pengajian kuwi aku wis tahu krungu kuwi. Aku wis tahu ngerti kuwi. Jadi ngaji itu mengulang-ulang. Logikanya sesuatu yang pernah kita dengar kok dengan tidak sengaja kita mendengar. Mbuh kuwi dari siapa kita mendengar atau membaca mbuh melalui TikTok yang lewat atau WA yang lewat atau tulisan iklan nggon spanduk. Ketika sesuatu lewat berulang-ulang berarti itu Allah mengingatkan kita, itulah yang kamu butuhkan. Ning kan ora nek ditok wis tahu. Sesuatu yang lewat berulang-ulang dan itu baik, Allah mengatakan pada kita, itu loh yang kamu butuhkan.
Nah, yang kita perlukan ini ternyata seperti itu. Istimewanya Bapak Ibu, ngaji itu materinya berulang-ulang, nyokur ngono kuwi mau. Itu nggak penting, artinya itu nggak menjadikan kita bosan. Yang jelas Allah itu memberikan keistimewaan kepada orang yang berkumpul, kemudian membaca Quran, kemudian ditadaburi, dibahas di antara mereka, maka Allah akan satu, minimal Allah akan mencurahkan ketenangan. Ini sing kelingan rumah tadi. Ora toh? Minimal sak lingkungan kuwi perkara dunianya lali. Minimal ini. Yang kedua, Allah akan mencurahkan kasih sayang. Ada loh Bapak Ibu, enek wong wis kena arak jagung. Ini kan mulang mulut loh. Mulang mulut biasanya jagungannya oke. Kata loh biasanya. Pun pinten jagungan jenengan jadwal ini. Nah, sebab saat itu disumbang oleh Bapak Ibu. Niki. Mungkin duit jagungan anak doya atau piye ya umatku. Lah ngendi? Yang semen. Gone sapa? Gone paino. Kowe yo entuk. Nek ngono bareng aku wae yo. Awal sak pedudukan Allah menurunkan rahmat yang kita sedang bingung mencari goncengan. Ternyata di tempat itu Allah mempertemukan orang yang tujuannya sama. Padahal jenengan lanjut status, sapa ya sing aran jagung ning paino semen. Orangnya sing status ngono, tapi Allah mempertemukan seseorang yang menjadi jalan kemudahan dan kita tidak pernah mencarinya. Nanti kita niku pernah kan? Kita nikmati, ternyata ada rahmat yang benar-benar Allah curah. Yang ketiga, hidup mawon iki sing paling hebat Bapak Ibu. Allah akan memviralkan kita kepada penduduk langit, jadi kepada para malaikat dan kepada penduduk bumi. Allah akan memviralkan. Orang perlu ada nyetori. Allah akan katakan kira-kira bahasanya dia jenenge memviralkan yang tadi bahasa ilustrasi mawon. Wahai para malaikat, ketahuilah bahwa hari ini di SD Muhammadiyah Sumberjo, dikala orang-orang rela hati menjemur geger, gitrok dan kempolnya, turut ngalas, mengejar dunia yang belum tentu dia dapatkan hari ini. Tapi ada beberapa orang yang hari ini hadir gelem ngrungokke omongane sing wong ora patek jelas. Dia duduk di situ mendengarkan ada ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan anak-anaknya, murid-muridnya, dan dibahas ada doa-doa yang dipanjatkan dan dikumandangkan. Ketahuilah itu hamba-hambaku, maka hari ini turunkanlah hatinya tenang. Apa yang dia minta dikabul, sakitnya segera sembuh, miskinnya segera hilang, hutangnya segera disaur. Allah memfirmankan itu pada para malaikat, dan malaikat itu jawabannya hanya dua. Yang pertama, kalau tidak iya, tidak. Sekarang ketika Allah meminta sebuah kebaikan kepada para malaikat, malaikat gak punya akal. Kira-kira malaikat akan mengatakan amin atau tidak? Amin. Ada kebahagiaan tersendiri. Mulai nek sing jenenge pengajian ngeten iki, apapun orangnya, mbok malam apa wae, mbok ning masjid, mbok ning musala, mbok ning omahe wong, anggere linggo ada ayat Al-Qur'an yang dibahas, pastikan Allah hari itu memviralkan kita kepada penduduk langit dan bumi. Jadi ini memang tidak sekeren nek info sambelan. Tidak sekeren info. Oh, ya enten sing punya tori dereng ngaji di SD Muhammadiyah. Enten coba makan ke tori dereng. Nah, aku gumun.
garwane ning ngarep gandeng anake di video saka mburi. Alhamdulillah engkau pernah temukan aku dengan orang yang sesoleh ini. Kita tidak menstorikan. Tapi nek ndelok jadil iki agak bagian siji lur. Delongkas dadi. Kalau ada alasan, Pak, kalau saya ke masjid, lah saya nyetori, nanti saya dianggap sombong. Lah mongkur dianggap kok jenengan ki kok keloro-loro temen. Kan masalah sombong dan tidak itu kan niate awake dhewe. Kita bisa bayangkan ketika kita storykan anak istri kita ke masjid ngaji, kemudian ada orang lain kemudian ya Allah, aku ranyo. Ternyata lo ambil dino mana-mana bayang be anak iso ngaji. Lalu dia meniru Bapak Ibu. Apakah bukan kebahagiaan tersendiri? Kita mendapatkan pahala yang orang lain kerjakan, kita hanya duduk mengalir untuk kita. Sedangkan ada ketika jenengan kuwi nyetori jadil, kono kae sebelah kono sing mriko. Anake pengen nonton jadil mbok ora duwe sangu kosek Bapak Ibu. Wong tuane ngrentes, ya Allah, ono gur pengen ndeloke jadil anakku kok aku ki yo ora duwe sangu kok mate lori. Jadil story jenengan mau nglarani wong Bapak Ibu. Kita nggak sadar itu. Sementara ada orang yang meniru berangkat ke masjid, kadang-kadang kita malu. Nggak perlu di caption, ngene iki lho keluarga sakinah ki ora usah. Cukup di video saja. Nek wis ngene iki lho keluarga sakinah contone ya beda. Jangan malu menstorikan kebaikan. Barangkali kebaikan yang kita lakukan itu menjadi inspirasi bagi orang lain dan kita mendapatkan pahala kebaikan. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajrun, maka baginya pahala ka'ajrin fa'ili, seperti pahala orang yang melakukannya. Awake dhewe ora krasa kok ngerti-ngerti mundu. Kaya entuk wari. Jadi kula panjenengan harus seperti itu. Ini mau doa yang kedua nih luar biasa Bapak Ibu. Minta dihindarkan dari sifat bingung, keluh kesah. Bapak Ibu, keluh kesah itu pintu pertama orang tidak bersyukur. Sambat itu pintu gerbang pertama membuka orang untuk tidak bersyukur. Sambat. Senikmat apapun, seindah apapun, sesukses apapun, ketika sudah ada keluh kesah, nikmatnya hilang semuanya. Yang kedua, minta dijauhkan dari kesedihan. Kadang-kadang orang itu ada yang sedihnya itu tanpa alasan. Nanti ngalami orang itu, wah bahaya itu, bahaya. Nah, nih tak aturi suplian hadis mawon. Barang siapa yang begitu bangun tidur dan matanya terbuka, yang ada di pikiran pertama kali adalah dunia, maka Allah akan berikan kepadanya bingung yang tidak tahu sebabnya. Biar dunia. Begitu biar melek ini sing dipikir dunia, maka hari itu Allah akan berikan kelinglungan, kebingungan yang tidak pernah diketahui sebabnya. Kedua, orang itu akan dihinggapi banyak impian
banyak harapan tapi tidak pernah kunjung didapatkan. Jadi nek tangi turu biar terus kepripun Bapak Ibu? Langsung donga. Tak aturi biasa saiki. Bagaimana Rasulullah itu kalau ungu dari tidur? Apa begitu jongglok? Alhamdulillah. Apakah seperti itu Rasulullah? Beliau bangun, pastikan sadar betul. Bersihkan kotoran yang ada di mata dengan tangan yang kemungkinan tadi malam tidak kemana-mana, mengecuali tangan. Nek pun sadar, minimal kemudian berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya Allah, aku urip meneh. Urip berarti mambengi. Percaya betul? Menurut bacaan doa ini, itu sudah dipastikan semalam kita itu mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana, setelah Engkau matikan aku. Ya? Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Apa dikembalikan? Kembali. Nek kembali niku niat apa ora jalan? Niat kan Bapak Ibu? Sebab ini sing ora niat bali. Wong apa? Wong diusir, wong ditundung, wong diuleke. Orang niat mulai ning dhek diuleke. Dia belum niat mati, pasti dipaksa mati. Kepiye kurung siap mati, aku belum jawab apa-apa, ngerti-ngerti angkek. Mati dulu. Sedangkan ini kesadaran betul Bapak. Kita sudah membuat perjanjian dengan Allah pada waktu itu. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah hidupkan aku kembali setelah Engkau matikan aku. Padahal tadi malam itu ketika blek, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kedul aku rasa ngapa-ngapain ya Allah. Tapi itu Engkau hindarkan dari aku. Masih Engkau berikan kehidupan aku di hari ini. Wa ilaihi nusur, dan pastikan ya Allah aku akan kembali kepadamu. Ada kesadaran betul untuk kembali. Setahu saya kira-kira 5, 6 sampai 10 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Nek foto niku hampir kabeh omah niku mulih tangga mobil, nggih. Mbok rentalan, mbok sewan, mbok bukan kok sing genah kuwi ngomah kuwi eneng mobil. Kadang-kadang ora bersiji, ora loro, ora telu, ora apa. Kadang-kadang nanti diparkirkan di TP tanggane. Ana sing tanggane. Rental titik parkir. Sering-sering. Dia yang merantau tanpa apa-apa. Awake dhewe dilahirkan tanpa apa? Bahkan nggak bisa ngapa. Tapi ketika pulang merantau 10 tahun, 5 tahun, dia pulang ingin memberikan warna yang berbeda untuk orang tuanya minimal. Nah orang yang nggawa mobil minimal dia nggawa roti blik. Kongguan. Ada yang berbeda untuk dibawa pulang. Disuguhkan untuk siapa? Orang yang dicintai. Orang yang pernah membesarkan, orang yang pernah merawat, yang pernah menjaga. Tapi tidak mencukupi semuanya. Apakah ibu bapak kita yakin mencukupi yang kita perlukan semuanya? Ternyata urung. Aku mbiyen ki le ora pengen mangan cabuk we. Ora kelakon sebenarnya. Nih. Ternyata memang belum mencukupi orang tua kita. Sedangkan Allah itu yang maha mencukupi seluruhnya. Loro tipli. Kok nek wis entek tuane Allah iki roti tipli saiki roti entek isa iki. Bisa ini mangling, bisa ini padilo.
Allah hanya memodalkan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah engkau berjanji aku ini Tuhanmu? Bala, qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Tempat di mana aku menyembah, tempat di mana aku meminta, tempat di mana aku akan kembali. Lalu Bapak Ibu, kita diberikan keleluasaan. Apakah kemudian wa ilaihin nusyur? Kepadanya kita akan kembali, kita akan datang ke situ mau deblek kayak demangka. Hanya akan gitu-gitu saja? Mestinya tidak. Hanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oh, berapa nih? 2 menit. Sama dulu 2 menit. Minimal Bapak Ibu. Minimal ini. Tadi ini kalau orang untuk materi tentang ini Yusra apa? Saya harus closing dengan apa yang kita konsepkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Rasulullah pernah menyabdakan seperti ini. Di dunia ini, bumi ini hanya akan ditempati oleh 4 orang. 1, orang yang pandai. Bukan, istilah untuk panjang soalnya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran dunia ini hanya ditempati oleh 4 orang. Dunia ini hanya diberikan untuk 4 orang. Pertama, siapakah itu? Innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu hanya diperuntukkan untuk 4 orang, 4 kelompok. 1, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasiluhu fi rahmati wa yu'allimullahu lillahi fihi haqqan. Yang pertama, dunia ini diberikan kepada hamba Allah yang berilmu, yang diberi ilmu dan juga diberi harta. Lalu dia mengutamakan ketakwaannya dengan hartanya itu. Lalu dia menyambung silaturahmi dan dia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ini kedudukan orang yang paling baik. Siji wong kuwi duwe ilmu, loro yo duwe bondo dan dia bertakwa sehingga dia beramal dengan ilmu dan harta. Insyaallah kita kelompok itu nggih. Kelompok niku nggih. Pertanyaannya sopo sing orang di bondo blas. Berarti kita masuk kelompok itu, tapi bukan kelompok orang kaya. Ini mau ketoke lho tak delok lho. Ning asline kula ora ngerti jenengan kaya atau enggak. Pokoke wong buktine kabeh yo mulih saya, ora ana sing nganggo kursi goyang. 2. Hamba Allah yang diberikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu pahala keduanya sama. Siji mau duwe bondo, duwe ilmu. Dia bisa bermanuver, beramal dengan keduanya sehingga amalnya banyak. Sing kedua, mau duwe ilmu tapi bondone ora mate oke. Tapi dia punya niat. Nah, umpamane aku duwe bondo ilmu, aku yo arep koyo. Maka wong sing duwe bondo karo duwe ilmu, iki mau duwe ilmu ora duwe bondo, kedudukan di mata Allah sama. Tekan begini
saya tak sempurna. Nek ngono ilmu karo bondo penting gitu. Mangkane anak kok disekolahkan. Nek jare sekolah kuwi ora mencerdaskan, nek menurut aku kok ya ora patek pas. Tetap sekolah itu jenengan anak ya apa jenengan mundur jenengan ngge stempel apa ya payu lah ya ora. Bagaimana kita kemudian menunjukkan anak-anak kita, bangga Bapak Ibu, saya SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, TK saya Aba. TK kalau Aba Karangmojo 2. SD saya Muhammadiyah Beranjak, SMP saya almarhum SMP Muhammadiyah Karangmojo. Almarhum. Mas Fardi juga almarhum SMP Muhammadiyah Karangmojo. Tapi bahagia. Artinya dunia ini boleh tidak ada. Sesuatu yang dulu pernah ada itu pernah nggak boleh menjadi nggak ada. Tetapi apa yang dulu pernah dititipkan kepada kita menjadi inspirasi itu terus ada. Contoh nih mau, mungkin ada orang yang tidak pernah mendengar kalimat SMP Muhammadiyah Karangmojo, tapi karena pernah ada dan ada orang yang bangga dengan itu, orang yang tidak pernah tahu pun menjadi ngerti kalau dulu pernah ada. Sesuatu yang baik itu tertutup dengan apapun, suatu ketika dia akan hilang. Sebagaimana keburukan, serapat apapun itu ditutup, suatu ketika akan terkuak juga. Sedangkan anak golongan ini satu-satunya modal yang harus kita upayakan. Ketika akan ada hari datang kepada kita, tidak laku lagi perdagangan, tidak laku lagi persaudaraan, tidak laku lagi jabatan, tidak laku lagi harta, tidak laku lagi apapun, tidak pernah akan laku kecuali yang laku itu 3. Berapa kali Anda bersedekah, berapa kali Anda berinfak, berapa banyak yang pernah engkau infakkan, berapa konsisten kamu memberikan. Kedua, berapa ilmu yang pernah engkau ajarkan dan berapa ilmu yang pernah orang lain lakukan. Artinya apa? Yang ketiga, sejauh mana anakmu menjadi soleh sehingga anakmu menjadi bekal senyummu di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu tidak salah dengan yang pola di SD Muhammadiyah sebelumnya. Kau nak tahun ajaran baru, jangan SD Muhammadiyah sebelumnya, jangan SD dulu. Kepiye carane? Gampang Bapak Ibu. Mau mencari pahala dengan teori Islam itu gampang. Ajarkan anak kita untuk menjadi baik. Orang kemudian meniru. Aku anak kono si Yu'a, anak ini mesti Muhammadiyah sungguh luar biasa. Anda sudah mendengar, kita sudah mendapatkan kebaikan dari itu yang orang lain. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, awake dhewe duwe anak yo dipupeni sing tenanan. Sebab Nabi Ibrahim itu pernah begitu susah payah untuk mendapatkan seorang anak. Suwe banget Bapak Ibu, 26 tahun agak duwe anak dengan drama yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita terus beramal soleh, berbuat kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang menjadi kunci kesuksesan anak kita. Kita tidak pernah tahu amalan yang seperti apa yang menyembuhkan penyakit kita. Kita tidak pernah tahu amalan yang seringan apa yang menjadikan rezeki kita itu panjang. Amalan yang sebelah mana, yang kapan kita lakukan, yang menjadikan orang-orang yang jauh kok begitu peduli dengan kita. Kita tidak pernah. Dan kita pastikan Bapak Ibu bahwa sesuatu yang kita lakukan tidak harus kembali persis ke kita. Tapi karena itu bisa mungkin Allah akan memberikan kepada orang yang tepat. Bapak Ibu, peristiwa Sa'i, peristiwa Hajar dari Sofa ke Marwah sampai bolak-balik. Yang susah payah itu ibunya, tapi ternyata Allah meletakkan kemuliaan di kaki anaknya. Mungkin jenengan yang susah payah, yang berkeringat, yang menangis, yang bangun malam, yang sampai tidak sempat istirahat. Kita pastikan
ada anak kita yang siap untuk menerima kebahagiaan. Ada orang tua kita yang mungkin akan disehatkan dengan apa yang kita upayakan. Ada suami kita, istri kita yang dia akan tenang dan bahagia melakukan pekerjaannya karena kita dan memang kita. Bapak Ibu jemaah, mungkin seperti ini saya dengan amalkan, dan jangan lupa mari kita terus beramal soleh. Siapa tahu amal yang kecil-kecil ini yang akan membukakan menjadi kunci-kunci utama sehingga Allah membukakan kebaikan untuk kita. Saya terus bermunajat kepada Allah, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang bahagia, mau banyak hartanya tetap dia tawakkul, mau hartanya sedikit tetap dia bersyukur, terus tetap beramal soleh. Sehingga putra-putri panjenengan sami menjadi putra ingkang soleh Bapak Ibu yang diberikan kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa semoga apa yang kita mengajarkan kita berdoa. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan tidak keberatan ya. Yes, Saya itu pernah sering mendengarkan ya semua pengajian, tapi kadang saya bingung. Silaturahim dan silaturahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu yang telah pun diberikan pada saya hanya mau bertanya supaya saya bisa tahu sebenarnya, dan orang-orang yang sama mendengarkan di pengajian itu sama tahu antara Rahman dan Rahim. Saya tadi tahu silaturahmi. Kalau saya silaturahim, kalau Rahman itu hanya pada Allah setahu saya. Tapi kebanyakan ada yang silaturahmi. Itu saja yang saya tanyakan, rahmi atau rahim. Kalau rahmi itu pengasih, rahim penyayang. Itu aja. Matur nuwun. Moga Ustaz Rinto juga kerso menelaah lagi yang betul bagaimana itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya nonjok ya. Enggak semua soalnya Ya, baik ya. kesempatan. Alhamdulillah, pertanyaannya yang bener kuwi silaturahmi atau silaturahim. Sekarang kita lihat asal katanya begitu. Asal katanya sama. Asal katanya dari kata rohimah. Rohimah itu artinya kasih, ungkapan perasaan, kepedulian, care. Nah, care. Sekarang care niku kepedulian seseorang niku bisa dua. Tergantung apa yang dibutuhkan. Orang care, kalau orang sakit yang dibutuhkan itu ditawani sego mesti nggak cocok. Nah, sama-sama memiliki akar yang sama. Sekarang silaturahmi atau silaturahim. Ada dua pemahaman Bapak Ibu. Pemahamannya ngeten. Ini juga saya hanya yang saya pahami nggih, mungkin bisa cari tempat lain. Kalimat rahim dan kalimat rahmi itu ketika dibahas atau diucapkan wakof atau tidak, itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, terkait dengan
dengan kalimat silaturahmi atau silaturahim itu ada terbatas dan ada terbuka. Sejauh yang saya pahami. Kalau silaturahim ada yang memberikan penjelasan terbatas. Terbatas apa? Terbatas hubungan yang berasal dari kata rahim. Adine beda-beda ki, saka nggon sing beda-beda. Ning eneng wong sing memang berkumpul banyak karena dari susunan rahim yang sama. Gone dhewe kemudian disimpulkan menjadi trah. Nah, gitu. Nah, itu. Ada yang memberikan penjelasan ini. Yang kedua, penjelasannya itu lebih luas. Dia tidak terbatas dari rahim siapa, tapi orang yang berkumpul, yang berkumpul dalam kebaikan. Jadi silaturahmi itu pasti kebaikan. Orang berkumpul orang ngobong omahe wong ora silaturahmi itu. Nah itu dalam kebaikan, maka kemudian dia menggunakan kalimat silaturahmi. Kira-kira yang bisa saya sampaikan pemahamannya itu. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim tidak ada kaitannya dengan Rahman dan Rahim itu ya. Kalau dalam kalimat silaturahim, silaturahmi yang kemudian kita terjemahkan kepada istilah apa jenenge? Silaturahmi ini apa jenenge? Ikatan. Silah itu kan ikatan. Rahmi itu kasih. Ikatan kasih lah. Kasih niku nek jenenge ikatan kasih niku di orang-orang di situ itu semuanya akan menunjukkan kepeduliannya masing-masing. Niki terus sesuai dengan yang kita sampaikan terkait ini tadi, hubungannya dengan ikatan persaudaraan. Nah, persaudaraan itu ada dua. Saudara yang memang muncul dari rahim, saudara yang muncul karena sebab lain. Sebab lainnya apa? Sebab lain kita adalah agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, mau terletak dimanapun, lahir dari suku manapun, makanannya apapun, warna kulitnya seperti apapun, keriting, apa nyerodok, apa undet, apa wis pokoknya ketika ada iman maka sesungguhnya dia orang yang bersaudara. Kira-kira seperti itu. Ibu, apa dia? Mungkin jenengan tidak resah umbai si songko neng alas engko sore rampung ke masak di Ciko matang-matang menurut yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi'i ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menyenangkan hati. Ketika menjadi gelisah jika dia tidak beribadah ya Allah, maka bimbinglah mereka untuk terus beribadah. Ya Allah, jangan jadikan anak-anak kami, keluarga kami, anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan tidak beriman serta tidak bertakwa kepadamu. Maka dengan kerendahan hati ya Allah, jadikanlah mereka hamba-hamba yang bertakwa. Di atas bimbingan ya Allah, kami serahkan apa yang kami punya dan kami akan lakukan apa yang kami bisa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, kami terus memohon kepadamu agar kami untuk hidup selamanya ya Allah dalam ketakwaan. Engkau berikan kepada kami kecukupan rezeki, Engkau berikan kepada kami kesehatan. Ya Allah, jangan
Engkau akan kumpulkan kami dengan kebaikan suatu hari nanti. Ya Allah, jangan berikan kepada kami rezeki yang tidak jelas asal usulnya, maka anugerahkan kepada kami rezeki yang jelas halal dan baik untuk kami. Ya Allah, bila mana rezeki yang telah Engkau tetapkan kepada kami masih tergantung di langit, maka segera turunkanlah ya Allah. Bila mana rezeki itu masih terpendam dalam bumi, maka segera ya Allah keluarkan untuk kami. Ya Allah, bila mana rezeki itu masih terlalu jauh, maka dekatkanlah dengan cara-Mu ya Allah. Bila rezeki itu sulit untuk kami dapatkan, maka mudahkanlah. Bila mana rezeki yang telah Kau tetapkan ada pada diri kami tercampur dengan yang haram, maka sucikanlah. Sesungguhnya Engkau Maha menyempurnakan segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, dikunci pembangunan yang manfaatipun, SPM mengamalkan setiap bapak dan pun usia masih wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu dan kajian yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita ketakwaan untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dari sekian rangkaian pengajian kita hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang benar. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, qadarullah ada informasi sedikit mengenai pada pengajian hari ini terkait tentang bazar barang bekas dari Lazizulisia. Mohon maaf, qadarullah belum ada karena adanya miskomunikasi antara panitia dengan pihak penyelenggara, maka kami harap maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian insya Allah untuk